Oke. Selamat malam semuanya. Teksturnya udah kelihatan nggak belum ya? Sudah, Kak. Oke. Tutorial, mari kita berdoa beragamakan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, malam ini kita mau tutorial tulang rawan, tulang, dan proses penulangan. Ini udah nge-record apa belum ya? Oke. Jadi jaringan tulang ini dibagi dua, jaringan tulang rawan sama jaringan tulang kompak. Nah, jaringan tulang ini dibagi jadi dua, ada tulang muda dan tulang dewasa. Kalau yang jaringan tulang rawan, ini ada tiga, ada tulang rawan hialin, rawan elastis, sama tulang rawan fibrosa. Ini pertama-tama kita ke tulang rawan dulu, ada tiga macam, tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, sama tulang rawan fibrosa. Kalau yang hialin, ini uh, matriksnya cenderung homogen, jadi halus. Tidak ada seperti serabut-serabutnya. Ini bahasanya agak aneh sih, Bang. Soalnya yang bikin anak inter. Terus yang tulang rawan elastis, dia ini cenderung warnanya lebih gelap, matriksnya. Terus eh, ya ini ada serabut-serabutnya ini karena dia didominasi oleh sabut plastis, BASB-nya. Kalau yang tulang rawan, glialin, itu BASB-nya sabut kolagen yang halus. Terus ada juga eh, tulang rawan fibros, ini dia didominasi sama sabut kolagen. Ini sabut kolagen ini banyak banget sehingga mendesak intinya, sehingga tersusun sejajar intinya. Ini di sini tidak ada perikondrium. Oke. Jadi ini secara umum gambaran dari tulang rawan. Pertama-tama ini kalau dari luar ke dalam, ini di paling luar ada lapisan fibrous atau fibrous layer. Ini jaringan ikat. Terus setelah fibrous layer, di bawahnya ini ada chondrogenic layer. Nah, ini sekitar di sini. Di sini terdapat sel-sel tulang rawan namanya chondroblast. Chondroblast ini akan menghasilkan matriks. Matriks itu ya pengisi dari tulang itu sendiri. Nah, setelah menghasilkan matriks, dia akan terbenam dan terbawa ke tengah tulang rawan ini. Sel yang di tengah-tengah ini namanya kondrosit. Kalau di pinggir, di chondrogenic layer namanya chondroblast. Kalau sudah di tengah-tengah matriks, ini namanya kondrosit. Nah, tadi lapisan yang pertama ini kan fibrous layer, yang kedua chondrogenic layer. Kedua lapisan ini itu satu kesatuan dari perikondrium. Kapan ditanya fibrous layer, chondrogenic layer, atau perikondrium? Sesuai dari pertanyaannya. Kalau ditunjuk di sini lapisan apa? Jawabannya fibrous layer. Kalau ditunjuk di sini lapisan apa? Jawabannya chondrogenic layer. Terus kalau ada pertanyaan lagi, seluruh lapisan merupakan nama khusus terdapat dalam nama khusus jaringan perikondrium. Nih ya, nama khusus jaringan, jawabannya perikondrium. Kalau ditanya lapisan, jawabannya fibrous layer atau chondrogenic layer.
Di chondrogenic layer terdapat sel namanya chondroblast. Di dalam matriks terdapat sel namanya kondrosit. Oke. Kondro itu dari tulang rawannya, sit ini selnya. Jadi kalau bingung kondroblast, kondrosit, osteoblast, osteosit, kalian harus tahu ini jaringan tulang rawan atau tulang kompak, tulang dewasa. Tuh. Nah, ini di tulang rawan hialin, tadi ada sel di dalam matriksnya ini adalah kondrosit. Nah, kondrosit ini terletak dalam suatu ruangan yang warna putih. Ini ruangannya namanya adalah laguna. Ini adalah laguna. Ini matriksnya. Matriks tuh bahan-bahan pengisinya. Nah, eh, kalau ada kumpulan dari kondrosit dalam satu laguna, ini adalah bentukan nest cell. Ya. Kalau sel itu ada kondrosit, kalau ruangan itu laguna, kalau bentukan ada nest cell. Ini juga nest cell, ini nest cell, ini nest cell, ini juga nest cell. Tuh. Sel apa? Kondrosit dalam ruangan laguna. Bentukan nest cell. Nah, selain itu ada suatu bentukan gelap daerah yang mengelilingi laguna tampak lebih gelap. Ini namanya adalah cartilage capsule. Pertanyaannya adalah daerah gelap yang ditunjuk ini, ini. Nah, cartilage capsule sendiri itu adalah kumpulan sabit elastis yang berada di dekat laguna. Kalau aku tanya, ini bentukan apa? Bentukan Nestel bukan Kak? ya, ini nest cell. Ini kan dia ada lebih dari satu kondrosit di sini. Ini nest cell. Kalau ini ruangan, Aku ya laguna. Sel, ini Sofia Naura, ini sel apa? Pelmas. Bella Sinta, ini sel apa? Sel kondrosit. Sel kondrosit. Jadi kalian perhatikan pertanyaannya ya. Kalau sel, sel apa? Jawabannya antara Josephine. Kalau sel jawabannya apa, Josephine? Sel kondrosit. Atau opsi jawaban lain? Maksudnya di tulang rawan ini ada sel apa aja di situ? Kondrosit sama kondroblast bukan? Ya, kondrosit sama kondroblas.
Kalau ditanya lapisan, Mayochika, Rizky Alamri, kalau lapisan ada apa aja? Ada fibrous layer sama chondrogenic layer, Kak. Mm-mm. Dewi Larasati, kalau ditanya nama khusus jaringan, tuh kemungkinan jawabannya apa? Perikondrium. Ya, jadi basic itu kalian pahami dulu ya, nyusun dari tulang rawan sebelum kita bedain ini tulang rawan apa. Jadi komponen-komponen itu kalian harus paham pertanyaannya apa, jawabannya apa. Jangan terpacu pada petunjuknya. Misal aku nunjuk di sini, aku tanya ruangan. Ini lakuna, yang aku maksud, bukan sel kondrositnya. Pertanyaannya itu harus diperhatikan baik-baik. Aku tunjuk di sini, nama khusus jaringan. Berarti ya perikondrium. Kalau lapisan baru fibrous layer. Oh iya, cartilage kapsul itu nama lainnya tudung sel tulang rawan. Jadi terserah kalian mau jawab apa di waktu ujian sama aja. Oke, ada tulang rawan yang pertama ini ada tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin memiliki bahan antar sel berbentuk sabut kolagen halus. Nah, sabut kolagen memiliki indeks bias yang sama dengan bahan antar sel amorf sehingga sabut kolagen tidak terlihat matriks terlihat homogen. Jadi karena indeks bias sabut kolagen BASB dengan BASA-nya itu sama, matriksnya itu terlihat homogen, ini halus gitu. Ini ciri-ciri dari tulang rawan hialin. BASB-nya didominasi oleh sabut kolagen. Lokasinya dia ada di trakea, septum nasi, artikulat, atau di bronkus. Tanya jaringan apa? Jaringan tulang rawan hialin. Hmm, Syahira, daerah gelap yang ditunjuk apa ini? Cartilage. Cartilage. Cartilage itu tulang rawan. Cartilage kapsul bukan? Ya, cartilage kapsul. Nah, dia BASB yang mana? BSB-nya sabut kolagen, Kak. Ya, lanjut. Yang kedua ini ada tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis pada dasarnya serupa dengan tulang rawan hialin. Bahan antar sel berbentuk didominasi oleh sabut elastis yang mengumpul pada dinding lakuna dan sabut kolagen hanya sedikit. Jadi eh, di sini BASB yang paling mendominasi itu adalah sabut elastis. Terlihat dengan pewarnaan PVG, sabut elastisnya akan tercat hitam. Dengan pewarnaan HE, dia matriksnya itu lebih keruh, lebih gelap, dan kelihatan ada serabut-serabut elastisnya. Jaringan apa? Jaringan tulang rawan elastis. BASB yang mana? Sabut elastis. Lanjut tulang rawan fibrosa. Nah, tulang rawan fibrous ini memiliki bahan antar sel berbentuk sabut kolagen kasar dalam jumlah banyak dan tersusun sejajar. Jadi di sini sabut kolagennya itu sangat banyak. Jadi kondrosit kondrositnya ini terlihat gepeng.
dan tersusun sejajar ini sabit kolagennya. Di tengahnya ini ada suatu bentukan namanya nukleus pulposus. Namanya jaringan apa? Jaringan tulang rawan fibrosal. Bentukan nukleus pulposus. BASB yang mana? Sabit kolagen. Ini lokasinya biasanya ada di diskus intervertebralis atau di antara tulang-tulang vertebrae. Oke, itu buat tulang rawan. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, aku lanjut ke tulang muda dan tulang dewasa. Jaringan tulang. Benar. Jaringan tulang muda. Jaringan tulang muda terdiri atas sekat-sekat tulang muda yang disebut trabekula tulang muda. Sistem Havers belum terbentuk. Periosteum terdiri dari dua lapis. Sel-sel osteoblas tersusun di permukaan trabekula. Sel osteosit terbenam dalam matriks tulang di dalam lakuna. Sedangkan osteoklas terdapat pada lengkungan lakuna Houshid. Nah, jadi eh, eh, tulang muda itu awalnya dari jaringan mesenkim. Kalian tahu kan kalau jaringan mesenkim itu nanti bakal berdiferensiasi ke berbagai jenis jaringan yang ada di mesoderm. Nah, eh, iya mesoderm. Salah satunya jaringan mesenkim atau jaringan embrional ini akan berdiferensiasi menjadi tulang muda ini. Awalnya dia akan berubah menjadi sel osteosit dulu. Osteoblast, sorry, osteoblast. Nah, sel osteoblast ini yang ada di tepi-tepi ini. Ini adalah sel osteoblast. Sel osteoblast ini nanti akan menghasilkan matriks. Nah, matriksnya itu ini, ya setelah menghasilkan matriks, dia akan tenggelam dalam matriksnya itu, membentuk suatu bentukan trabekula tulang muda. Jadi ini satu bentukan semua, ini adalah trabekula tulang muda. Osteoblast yang terbenam dalam matriks ini disebut osteosit. Sama di sini di dalam ruangan namanya lakuna. Ini osteosit, ini osteosit. Ini jaringan mesenkim. Kalau ditanya sel apa? Sel mesenkim. Terus selain itu di sini ada juga suatu sel. Ini merupakan eh, monosit pada tulang. Dia selnya besar, intinya banyak. Namanya adalah osteoklas. Fungsinya untuk remodeling tulang, menjaga pertumbuhan tulang itu agar sesuai dengan bentuknya. Hmm. Osteoklas ini terletak dalam lekungan, cekungan ini namanya laguna Houshid. Ini secara skematis. Nah, ini secara realnya, preparat histologinya, yang di luar warna putih ini adalah jaringan mesenkim. Ini ada sel mesenkimnya. Ada yang tahu ini sel apa? Ini sel apa? Iya apa, sorry, Rizky? Kurang dengar. Itu eritrosit bukan, Kak? Ya, ini eritrosit. Nah,
yang namanya trabekula tulang muda trabekula tulang muda itu yang bentukan warna pink ini yang aku lingkarin. Nah, itu adalah trabekula tulang muda. Hmm. Di pinggirnya trabekula tulang muda ada sel osteoblast yang berjejer deret ini. Nah, sel yang ada di pinggir itu adalah osteoblast. Lalu sel-sel yang ada di tengah ini adalah osteosit yang aku lingkarin coklat. Perhatikan, seluruh bentukan pink ini namanya adalah trabekula tulang muda. Di pinggirnya terdapat sel-sel yang berjajar sebaris ini namanya osteoblast. Lalu di dalamnya ini ada sel juga namanya osteosit. Terus di trabekula tulang muda ini juga terdapat sel osteoklas. Nih, osteoklas itu yang ini, yang aku lingkarin merah. Di dalamnya itu terdapat lebih dari satu inti. Kak mau nanya, Mm-mm. Kak kalau yang ditunjuk itu di sel yang di jaringan yang putih-putih itu berarti jawabnya fibroblast, Kak. Iya, benar mesenkim fibroplasia. Betul. Makasih Kak. Oke. Nah, osteoklas berada di lengkungan namanya lacuna Hounsfield. Sampai sini ada yang ditanyakan. Aku sengaja jelasin pelan-pelan. Ini juga. Kak Ini. Faris mau tanya, Mm-mm. kalau misalnya ditunjuknya di daerah mesenkim terus ditanya sel apa itu tetap jawabnya sel mesenkim atau osteoblast osteoblast. Tadi Rizky kan udah nanya. Kalau di jaringan mesenkimnya, misalnya itu fibroblast. Tuh. Ini fibroblast. Masih kak, maaf tadi Ini. nggak terlalu. Oke. Ini kalau osteoklas dia tuh yang nempel, ya nggak nempel banget sih, tapi dia ada di cekungan di trabekula tulang mudanya. Ini osteoklas. Rizky Prayoga. Lengkungan ini namanya apa? Rizky Prayoga. Iya Kak, benar-benar. Najwa. Lengkungan ini apa?
Permisi Kak Faiz. Kenapa pula, Kak? Ya, kenapa? Mohon maaf Kak, baru terdengar suaranya Kakak. Suaraku telat gitu atau gimana? Eh itu Kak, waktu join itu saya lupa yang ini loh Kak. Di mic-nya itu kan ada join with cellular itu, jadi belum saya tekan. Oh ya. Kalau lainnya kedengaran nggak ini apa? Maksudnya suaraku tadi. Iya Lain dengar Kak. Kedengaran, interferensinya. Kak. Dengar Kak. Oke. Mana Nadia atau Rizky? Tadi yang aku tunjuk ini lekungan apa? Itulah guna house ya, Kak. Rizky udah jawab tak? Sorry aku kurang dengar. Udah, Kak. Ini Rizky aku apa Rizky siapa ya? Rizky Prayoga. Oh, sorry, Kak. Soalnya sama-sama Rizky namanya. Oh, atau aku belum dengar? Jaringanku jelek. Rizky Prayoga udah jawab belum tadi? Belum Kak, belum. Ayo angin. Sofia, ini lengkungan apa? Lacuna Housip. Mm-mm. Oke, jaringan tulang muda ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, aku lanjut ke jaringan tulang dewasa. Kalian mau dijelasin skematisnya atau langsung ke gambar aja? Ya, apa Rek? Skematis dulu aja, Kak. Boleh Kak, skematisnya aja. Oke. Jadi ini ya struktur secara skematis jari tulang dewasa. Nah, dia itu tulang dewasa tersusun dari kumpulan dari sistem Havers. Nah, sistem Havers itu ini satu lingkaran, dia terdiri dari lamel-lamel Havers, ada osteosit, ada kanalikulinya, ada lumen kanal Havers. Di kanal Havers ada arteri, vena, sama nervus. Nah, ini kalau di zoom, ini osteositnya terletak dalam lakuna. Nah, eh, osteositnya ini mempunyai juluran sitoplasma, namanya kanalikuli. Fungsinya untuk menyalurkan nutrisi antar osteositnya. Jadi ini beberapa beberapa sistem Havers ini dia membentuk tulang dewasa. Nah,
nggak hanya sistem Haworth, di sini ada juga lamel-lamel yang tidak mengitari sistem Haworth. Ini ada interstitial lamel. Selain itu, yang di luar ada juga outer circumferential lamel. Ini adalah lamel, garis-garis ini adalah lamel. Di dalam juga ada inner circumferential lamel. Tulang dewasa ini dibungkus juga namanya periosteum. Nih. Terus di bagian paling dalam ini ada sumsum tulangnya atau bone marrow. Nah, cara tulang mendapatkan nutrisi ini pembuluh darahnya masuk ke dalam tulang lewat suatu foramen. Nah, ada yang masih ingat foramen namanya apa? Unfed? Lubang. Foramen nutrisia bukan, Pak? Ya, foramen nutrisia. Jadi pembuluh darah itu masuk ke dalam tulang lewat foramen nutrisia. Setelah itu, nih, dia itu akan melewati kanal Volkmann. Kanal Volkmann itu adalah suatu kanal atau celah ruangan yang menghubungkan sistem Haworth satu dengan lainnya. Tuh, nih, itu kanal Volkmann. Setelah dari kanal Volkmann, pembuluh darah itu masuk ke kanal Haworth, memberi nutrisi dan persarafan ke sistem Haworth-nya. Tuh. Langsung ke gambarnya aja dengan tulang dewasa secara gambar. Satu lingkaran ini yang dilingkari hijau ini adalah sistem Haworth. Ya, ciri khas dari tulang dewasa yaitu serabut kolagen yang tersusun dalam lamela atau lapisan sejajar satu sama lain dan melingkari konsentris di tengah dinamakan kanal Haworth. Maksudnya konsentris itu dia melingkari secara utuh, jadi lingkaran utuh gini. Itu namanya lamel Haworth. Oke, bentukan bulat ini yang dilingkari hijau, ini seluruh bentukan bulat namanya sistem Haworth. Di tengahnya ada suatu lumen namanya kanal Haworth. Kanal Haworth itu dikelilingi oleh garis-garis namanya lamel Haworth. Terus titik-titik ini adalah osteosit. Nih, ini bentukan lebih jelasnya. Seluruh bentukan ini adalah sistem Haworth. Sistem Haworth ini tersusun dari lamel-lamel Haworth. Nih, yang melingkar ini, garis melingkar ini lamel Haworth. Di tengahnya ada suatu lumen, namanya kanal Haworth. Yang hitam-hitam ini merupakan sel osteosit terletak di dalam lakuna sama. Ini osteosit. Nah, ada garis-garis tegak lurus. Ini adalah kanalikuli. Jaringan apa? Jaringan tulang dewasa. Ini ya, yang ditunjuk panah biru, ini adalah sel osteosit. Osteosit ini mempunyai juluran sitoplasma. Nah, tampaknya seperti garis-garis tegak lurus. Ini namanya adalah kanalikuli. Bentukan seperti garis ini adalah kanalikuli. Terus ini tengah ada lumen kanal Haworth. Terus kalau ditunjuk bentukan garis di sini, ini adalah lamel Haworth.
Nah, lamel itu nggak cuma di sistem Havertz. Ada lamel yang tidak mengitari kanal Havertz. Nih, contohnya ini adalah lamel interstisial. Nih, Helena, ini lumen apa? Kanal Havertz. Dalam seluruh bentukan, Sistem Havertz. ya. Niken, ini bentukan apa? Lamel interstitial, Kak. Lamel interstisial. Oke. Nah, selain kanal Havertz, ada juga tadi kanal Volkmann. Nah, kanal Volkmann ini merupakan saluran yang menghubungkan antara eh, kanal Havertz satu dengan kanal Havertz lainnya. Fungsinya sebagai tempat lewatnya pembuluh darah dan saraf. Nih, cara bedain kanal Havertz dan kanal Volkmann. Kalau kanal Havertz, dia itu dilingkari oleh lamel Havertz secara konsentris atau utuh, bulat gitu. Kalau kanal Volkmann, dia itu nggak dilingkarin secara konsentris. Ini juga, ini kanal Volkmann. Di sini kan dia nggak dilingkarin utuh gini kan. Jaringan apa ini? Tulang dewasa, Kak. Jaringan tulang dewasa. Jaringan dewasa. Sel apa? Osteosit. Osteosit, Kak. Osteosit. Dalam ruangan Lakuna. lakuna. Nah, ini skematisnya juga. Dari luar, ini masuk pembuluh darah. Dapat ini kanal Volkmann. Terus yang tegak lurus, yang vertikal ini adalah kanal Havertz. Lingkaran yang menonjol ini adalah sistem Havertz. Masuk lewat ke dalam ini udah di sumsum tulang atau bone marrow. Jadi ini ya secara skematis. Yang tegak lurus, kalau dipotong secara melintang, ya kelihatannya cuma bulat. Ini adalah kanal Havertz. Nah ini kalau dipotong melintang gini, kelihatan memanjang. Ini kanal Volkmann. Oke, buat ini sistem Havertz ini ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Lanjut dulu. Nah, ini adalah lapisan dalam dan luar dari tulang dewasa. Jadi ini kan kumpulan sistem Havertz nih, bulat-bulat ini. Nah, ini yang paling luar, dia tuh dilapisi oleh jaringan ikat. Ini nama khusus jaringan periosteum. Kalau yang di tulang rawan tadi, apa namanya? Ya, perikondrium. Karena ini di tulang dewasa, namanya periosteum. Di bawahnya periosteum, ini terdapat lamel juga nih. Ini lamel yang tersusun melingkari tulang.
namanya outer circumferential lamel. Pertanyaannya adalah bentukan yang ditunjuk. Outer circumferential lamel. Ini yang di luar. Nah, sedangkan yang di dalam ini inner circumferential lamel. Cara bedain yang luar dalam gimana? Ada yang tahu nggak kira-kira? Mungkin dilihat dari sumsum tulang. Ya, Kak. Dari? Sumsum. Ya, kalau kelihatan sumsum tulang, berarti dia adalah inner circumferential lamel. Sebaliknya, di sisi seberang outer circumferential lamel. Selain itu, ini kan kelihatan ada otot, otot apa ini? Otot, ya, skelet. Kan kelihatan nih, intinya di tepi, nggak ada di tengah. Selain itu, secara logika, otot yang melekat pada tulang, ya otot skelet. Kalau otot polos, letaknya ada di organ. Nah, ini pembungkusnya. Nah, ini tadi nama khusus jaringan adalah periosteum. Sama kayak tadi, yang keluar ada fibrous layer atau lapisan fibrous. Yang agak dalam ini ada osteogenic layer. Tadi kan chondrogenic. Nah, sekarang osteogenic. Sama ada sel juga di sini adalah osteoblast. Ini osteosit. Kalau ini bentukan apa berarti kira-kira? Ini kan lapisan luar ya. Berarti ini bentukan apa? Yang mengitari ke tadi sama aja, ini cuma di zoom. Setelah periosteum apa ini kira-kira bentukan Outer lamel bukan, Kak? apa? Outer circumferential lamel. Ya, outer circumferential lamel. Jaringan tulang dewasa. Nama khusus jaringan periosteum. Lapisan osteogenic layer. Nih, kalian baca sendiri. Periosteum merupakan jaringan ikat yang membungkus tulang dan terdiri dari dua lapisan. Bagian luar, selubungi jaringan pengikat fibrous mengandung sedikit sel, banyak mengandung sabut kolagen lapisan fibrous. Bagian dalam tersusun dari lapisan kambium dan mengandung sel bersifat osteogenik adalah lapisan osteogenik. Selain periosteum, nama khusus jaringan itu ada endosteum, yaitu tipis. Merupakan lapisan sel-sel berbentuk gepeng yang membatasi rongga sumsum tulang dan melanjut diri ke seluruh rongga dalam jaringan tulang termasuk kanal Havertz dan kanal Volkmann. Nah, ini bentukan apa berarti ini? Nurhalizah, ini bentukan apa? Rizky Prayoga, Outer circumferential lamel. kalau menurut Nadia, ini apa? Bentukan apa?
Itu lamel, Kak. Iya, lamel yang apa? Tadi Rizky jawab outer circumferential lamel ya? Ya, Oke. Menurut Syahira, ini bener nggak outer? Atau ada jawaban lain mungkin? Kayaknya sama Kak outer. Oke, outer. Ya, Rizky Alamri. Ini bentukan apa ini? Ya, Bella Sinta, sama nggak ini outer? Atau ada jawaban lain? Sama, Kak. Sama Yau, sama? Inner circumferential lamel bukan, Kak? Iya. Jadi ini inner circumferential lamel. Ini kan endosteum. Endo itu artinya dalam. Dan ini juga sumsum tulang nih, bone marrow nih. Jadi dia ada di dalam. Oke, bedain ya. Nih, ini inner circumferential lamel. Letaknya ada di dekat sumsum tulang atau bone marrow. Berarti nama khusus jaringannya ini adalah endosteum. Kalau outer dia yang di luar, namanya aja outer out. Nih, berarti atasnya ini adalah periosteum. Oke, itu yang bedainnya. Kalau dekat dengan sumsum tulang, nama khusus jaringannya endosteum. Bentukannya ini lamel, inner circumferential lamel. Ingat-ingat, ya ada pertanyaan buat tulang dewasa. Kita lanjut ke proses pendulangan atau ossifikasi. Ada dua ya, ada primer sama ada sekunder. Kalau primer ini berlangsung di dalam membran mesenkim yang menjadi sangat vaskuler. Kalau sel mesenkim menjadi sel osteoblast ya. Tadi kayak aku bilang ya, sel mesenkim atau fibroblast tadi akan berdiferensiasi menjadi osteoblast. Ini di pinggir-pinggir, ini osteoblast. Osteoblast ini menghasilkan matriks tulang sehingga osteoblast ini terkurung atau dia itu tenggelam dalam matriksnya di suatu ruangan lakuna dan menjadi osteosit. Oke, seluruh bentukan ini yang merah ini namanya apa? Trabekula bukan, Kak? Trabekula, tulang muda. Tulang muda. Harus lengkap ya. Terus yang ada di pinggir-pinggir ini adalah sel apa? Osteoblast. 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 Ini jaringan Mesenkim. mesenkim. Ini sel yang kutunjuk Osteoklas. 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 Ini periosteumnya. Jadi kalau ada bentukan trabekula tulang muda, ini jawabannya ossifikasi primer. Tuh, udah hafalin itu aja. Kak mau nanya. Yuk, Kak itu sum-sum tulang tuh ke stain putih. Kah? di sini belum kebentuk sumsum tulangnya. Enggak yang di sebelumnya yang tadi. Ini dah. Iya. Soalnya emang sumsum tulang kan dia tuh rongga-rongga gitu lah. Dari gambar skematisnya aja kayak gini. Nah, Terus cara ngebedainnya sama jaringan lemak unilokular kayak gimana, Kak? Kalau pewarnaannya H ya.
Dari ya jaringan sekitar ini. Kalau ada ininya endosteum atau kelihatan lamel-lamelnya, Oh, berarti itu ini pasti ya dari kalau sumsum tulang tuh bareng endosteum. ya pasti nggak mungkin dilihatin preparat sumsum tulang aja gitu. Oke Kak, terima kasih. Itu oke. Klasifikasi primer ada yang ditanyain. Tapi di sumsum itu isinya lemak nggak sih? Iya kan? Kalian kalau makan minum sumsum itu kan tulang, lemak. Nggak tahu Kak, nggak pernah makan sumsum tulang. Yang pernah makan sumsum nggak? Tak cek dulu. Aku curiga yang ini sih. Ini kok bisa hitam gitu loh. Kalau ini pakai Amosmi, tapi ini warnanya ungu. Lanjut baca dulu. Ke osifikasi sekunder. Nah, osifikasi sekunder ini dia udah terbentuk tulang. Dia biasanya ada di daerah metafisisnya, lokasi osifikasinya. Ini dia ada di tulang yang untuk tabung itu apa namanya, Kak? Ya itulah kayak tulang femur, eh, radius, tibia, humerus, epiphyseal disc, perbatasan diafisi dan epifisis. Terdapat jaringan tulang rawan ya, terbagi dalam zona-zona ini ya. Jadi dari sini ke sini. Nah ini mungkin aku bakal jelasin secara apa ya, kelihatannya aja. Nanti kalau secara teorinya kalian belajar sendiri ya. Nah, ini kalau di preparat begini, kondrosit. Kondrositnya ini masih tersusun secara berantakan di zona pertama ini. Namanya zona istirahat atau zona resting. Kondrosit itu akan berbaris nih, tersusun sejajar. Di nomor 2 ini adalah zona proliferasi. Setelah itu, kondrosit tadi akan membesar. Sehingga soalnya kelihatan gendut-gendut kalau di teori. Namanya adalah zona maturasi atau hipertrofi namanya. Ya, jadi di zona proliferasi ini kondrositnya aktif membelah nih, Mas Yan. Akhirnya gepeng-gepeng berbaris sejajar. Nah, di maturasi dia itu udah nggak membelah, tapi dia itu membesar atau hipertrofi. Ini kayak akan glikogen. Setelah itu di nomor 4 ini ada zona kalsifikasi. Dia mulai pecah mengeluarkan uh, endapan matriks tulang atau kapurnya. Ini jadi kelihatan lebih gelap. Nah, pecahannya tadi ini menimbulkan suatu ruangan kecil-kecil ini. Ini adalah sumsum tulang primer. Ruangan kecil-kecil ini yang nomor 5. Jadi itu adalah zona retrogresi atau zona degenerasi. Nah, sel kondrosit tadi berdegenerasi dan hancur karena kekurangan nutrisi. Sebagian diresorpsi sehingga tampak seperti lubang-lubang sarang lebah. Ini sumsum tulang primer nomor 5. Jadi kondrosit ini tadi degenerasi sumsum tulang primer.
zona retrogresi. Zona kalsifikasi itu yang gelap, yaitu ke atas. Nah, yang ada trabekula, tulang mudanya, ini adalah zona osifikasi. Terus yang ada ruangan besar, ini namanya sumsum tulang sekunder. Sumsum sekunder, ruang sumsum sekunder. Ini ruang sumsum primer, ruang sumsum sekunder. Namanya zona resorpsi. Nah, ini lebih jelasnya. Ini kan kondrositnya masih acak-acakan nih, belum baris. Berarti ini zona resting. Sini dia mulai baris, mulai membelah, berjajar, berderet-deret. Misalnya ini masih gepeng-gepeng. Ini adalah zona proliferasi. Dekat ke atas, dia jadi besar-besar. Zona maturasi. Terus di sini dia jadi warnanya gelap nih. Ini zona kalsifikasi. Warnanya gelap-gelap nih. Kalsifikasi. Di antara zona klasifikasi itu ada ruangan-ruangan kecil, namanya ruang sumsum primer. Jadi ini adalah zona retrogresi. Di atasnya ini mulai terbentuk trabekula tulang muda. Ini zona osifikasi. Nah, di ruangan besar ini namanya ruang sumsum sekunder. Jadi ini adalah zona resorpsi. Nah, selesai. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Boleh Uh-uh. boleh jelasin yang nomor 6 sama 7 lagi nggak, Kak? Itu cara ngebedainnya yang pas udah kayak gini gimana ya, kayak susah ngebedain. Dari ini aja, lokasinya aja. Jadi kalau dekat-dekat sama zona ini apa? Maturasi sama, jadi ini adalah kalsifikasi. Dia warnanya lebih gelap. Nah, di antara zona kalsifikasi yang putih-putih ini zona retrogresi, ya retrogresi. Atau kalau tanya ruangan sumsum primer, dia lebih kecil. Kalau lebih ke tengah lagi, warnanya udah mulai pink-pink ini zona osifikasi. Yang di tengah gede banget, berarti ini zona resorpsi. Gimana? Bingung kan? Oh, aman, Kak. Oke, dari letaknya aja. Nah, dekat-dekat sini ya antara kalsifikasi sama retrogresi. Nah, udah ke tengah, dari warnanya dia lebih terang. Ini kalsifikasi sama resorpsi. Yang tanyakan lagi, oke, kita kemudian soal. Kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, jawab bareng-bareng. Kayak biasa. Nomor 1 itu sel apa yang ditunjuk? Kondrosit. Ya, ini kondrosit. Tanah merah, ini lapisan apa? Tuh fibrose. Kondrogenik deh. Yang lain? Ayo, yang lain jawab.
Mana merah? Mana merah? Fibrous layer bukan? Ya, fibrous layer. Chondrogenic layer, ya tempat ini, di sini yang ada sel chondroblastnya. Oh, ini chondroblast. Tadi Rizky jawab apa? Oh, itu kondroblas, Kak. Aku jawab kondrosit tadi. Sorry, ini chondroblast ya, Rek, ya. Ini soalnya dia masih di tepi. Ini chondrogenic layer. Tuh. Kalau ini nama khusus jaringan, Perikondrium. 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 Tapi ini ada di tulang rawan. Oke. Nomor 3, bentukan yang ditunjuk. Salnes. Sel nest. Kalau bentukan itu sel nest. Oke, jaringan apa ini? Jaringan tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin. Kelihatan ini matriksnya homogen, halus. Terus nomor 5, daerah gelap. Cartilage Cartilage capsule. capsule. Kapsul. Oke. 6, ini BASB-nya yang mana? Kabut elastis. Sabut elastis. Kapsul elastis. Berarti ini adalah jaringan tulang Elastis, rawan Jaringan elastis. tulang non elastis. elastis. Tis. Nomor 7, sel apa? Fibrosit. Kondrosit. Kondrosit. Dalam ruangan lakuna. Kondrosit dalam ruangan lakuna. Ini sel apa? Kondroblas. Kondroblas. 8, jaringan apa ini? Tulang Tulang rawan fibrosis. rawan fibros bukan, Kak? Tulang rawan fibros. Fibros. Ini ASB-nya apa ini? Kolagen. Kayak sabut elastis. Kolagen. Sabut kolagen. 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 Ya. Kolagennya ini tebel, kasar. Jadi inti sel-sel kondrositnya ini gepeng-gepeng nih. Oke, 9, sel apa yang panah biru? Kondroblas. Osteoblas. Kondroblas. Osteoblas. 12. Yang merah? Osteoklas. 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 Dalam ruangan, cekungan, Lacuna house shape. Lacuna House shape. Oke. Oke, yang hitam berarti osteo. Osteosit. 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 Seluruh bentukan merah muda itu namanya? Trabekula tulang muda. Nomor 10, jaringan ikat apa? Jaringan Mesenkim. Senkim. Jaringan mesenkim atau jaringan ikat endonal juga. 11, lumen apa? Lumen kanal Volkmann. Volkmann. Kanal. Kanal apa? Kanal Volkmann. Volkmann. Kanal Volkmann. Volkmann apa? Hoppers. Volkmann. 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 Karena dia tidak dilingkari oleh Lamela. Lamela yang bulat utuh. lamel Hoppers ya. Lamel Havers. 12, bentukan seperti garis. Kanalikuli. Kanalikuli. Kuli. Kalau ini sel Osteosit. 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 Seluruh bentukan bulat ini Sistem Havers. Sistem Havers. sistem Hoppers dalam jaringan apa? Tulang Tulang dewasa. dewasa. Tulang dewasa. Jaringan tulang dewasa.
Bentukan garis ini apa? Lamel Havers. Nama Havers. Lamel Lamel Havers. Havers. Oke. 13 nih. Nama khusus jaringan Periosteum bukan Kak? periosteum. Betul. Kenapa tuh? Kenapa kok periosteum? Bukan. Soalnya nggak deket sama sumsum tulang. Sama ini? Ini jaringan apa ya? Jaringan ikat. Ini otot skelet ini. Intinya kan di peti-peti ini. Otot skelet. Berarti ini Osteoblast. 12. Outer Periosteum. ini osteoblast ya Mas. Ya. Kalau outernya itu yang kuning. Ini kan garis lurus panjang nih. Lihat ini outer circumferential lamel. Sel Osteosit. Osteosit. lapisan Fibrous. Ini sih. fibrous layer. Oke. Which ossification? Yang di bahasa Inggris ini. Primer. Primer. Osifikasi primer. Ya. Primary ossification. Zona apa? Yang warna hitam. Hitam Klasifikasi. maturasi bukan Kak? Osifikasi. Osifikasi maksudnya. Enggak deh. Klasifikasi. Klasifikasi maksudnya. Klasifikasi apa kalsifikasi? Kalsifikasi. Klasifikasi. Kalsifikasi. Klasifikasi. Ya, Pak Seral. Qualification zone. Ya, kuning apa? Itu Resorpsi. retrogression zone. Resorpsi. Resorpsi. Ya, resorpsi. Ruangannya apa? Ruang sumsum sekunder. Nah, Sumsum ruang sekunder. sekunder. Yang warna merah berarti zona Maturasi. 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 Wah, thank you. Sure. Ditanyakan, ya, pinter-pinter ngono, rek. Satu terus. Kak, boleh back dulu nggak Kak? Yang mana? Enggak, itu tadi yang nomor terakhir. Heeh. Itu kok bisa resorpsi kenapa? Soalnya ini ruangannya udah luas nih. Tuh lihat kan. Ini luas. Terus ini udah trabekulanya warna pink juga. Nah, yang retrogresi itu di sini. Oh, oke. Jadi dia satu sama itu ya, yang kalsifikasi ya, yang retrogresi itu. Oh, oke. Thank you Kak. Ya, ada lagi. Oke. Oh ya, gimana? Buat bahasan selanjutnya, kalian tetap mau Kamis atau mau dimajuin harinya? Ya, Pak. Kak, kita nggak jadi tutor offline ta? Wah, ditagih, Rek. Aku sih sibuk ya, maaf banget. Ngurus berkas-berkas skripsi ribet banget. Mungkin udah longgar bisa kayaknya. Atau kalian mau ikut tutor offline-nya S2 lain, gak apa-apa loh. Apa lihat preparatnya gitu. Tapi tutornya tetap di sini nanti.
apa. Kalau kalian mau ikut, bilang ke aku sama asdosnya. Sebenarnya lebih pengen lihat preparatnya sih Kak. Mungkin kalau aku longgar, tak kabarin nanti ya. Oke. Buat hari tetap Kamis atau mau berubah, biar apa ya? Misal aku nggak bisa gitu, kalian bisa ikut tutornya siapa dulu gitu, hari Rabu, Kamis pun. Atau aku bisa tutor di hari selanjutnya. Kalau kayak gini kan bingung juga, yang udah nggak bisa hari Jumat. Atau tetap Kamis aja. Kalau aku ngikut Kak, Kalian unfed kapan aja tutornya? kalau buat E4 tutornya tuh Selasa. Biasa tuh tutornya Rabu, biasa tutornya Kamis. Cuma akhir-akhir ini udah dijadiin Selasa selesai praktikum Kak, buat yang E4. E4 berarti seragam semuanya, Selasa gitu. Iya, Kalau yang B2 gimana? Biasanya hari itu sih Kak. Rabu kalau nggak Kamis. Sore gitu ta? Iya, tapi biasanya sih hari Rabu kayaknya. Oh, kalau unfed offline tutornya. iya Kak, di lab langsung. Hmm. Aku gak ngalamin tutor unfed online, offline. Bau banget Arek di lab unfed itu. Bau Kak. Ya wis tetap Kamis saya. Tak usahakan bisa lah. Mungkin tak majuin sore ini kalau aku nggak bisa malam. Soalnya kemarin tuh tiba-tiba dosen pembimbingku minta bimbingannya jam 6 sore. Bayangin toh, direktorat lagi. Kan nggak bisa. Ya wis, udah nggak ada tanyakan lagi toh. Bisa tak cukupkan ini tutorial. Bisa Kak. Semangat banget. Ya wis. Sebelum mengakhiri tutor pada malam hari ini, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa dapat dicukupkan. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Mohon maaf bila ada kurangan dalam akun jelasinya. Kututup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Kasih Kak. Makasih, Kak.